kemarin kan aku ada lihat kasus, dia anak kos. Jadi, di video itu, Ya, eee, kelihatan kamarnya itu kayak berantakan banget. Terus, ada orang bilang, itu namanya gangguan istilah apa namanya, hoarding hoarding ya. disorder gitu, Mas. Iya, heeh. Jadi, eee, apa sih yang bisa kita tangkap dari kejadian itu sama gimana, psikolog akan menanggapi masalah yang kayak gitu, Mas? Oke, saya coba jawab ya. Permisi ya Mbak ANY ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak ANY. Ternyata cukup panjang itu pertanyaannya. Benar kata chatnya gitu ya Mbak ANY. Jadi nggak apa, saya coba jawab ya. Eh, Meskipun sebenarnya kita ada beberapa hal yang mungkin belum selesai ya kita jawab ini supaya waktunya cukup kita coba nanti kita sambung di episode berikutnya. Tapi kita jawab punya Mbak ANY dulu. Nah, Mbak ANY bertanya tentang situasi hoarding disorder gitu kan. Pada dasarnya sebenarnya hoarding disorder itu mungkin tidak masuk di DSM ya mungkin ya. DSM itu adalah buku klasifikasi yang dipakai sama psikolog dan psikiater di Amerika dan Indonesia gitu ya. Jadi itu salah satu dalam tanda kutip kitab sucinya para psikolog dan psikiater dalam menentukan seseorang ini termasuk gangguan yang seperti apa gitu kan. Seingat saya itu tidak masuk, tapi karena ini kita ada di apa ya kehidupan modern yang semua mungkin kita sangkut pautkan sama yang namanya disorder gitu ya. Karena kalau di psikologi kami sebagai psikolog pasti akan mengacu kepada acuan di DSM itu gitu ya untuk bisa mengatakan tuh gangguan atau tidak gitu kan. Kayak ada beberapa orang yang bilang bipolar disorder atau mungkin dia bilang depresi atau apa. Kan sudah kalau di level depresi atau mungkin sudah di level bipolar disorder atau mungkin bahkan stres itu maka dia sudah masuk disorder, gangguan. Kalau sudah gangguan, maka penanganannya harus lebih serius daripada sekedar dikasih konseling. Ada yang namanya terapi psikologi atau psikoterapi gitu kan. Tapi kalau masih di tahap-tahap awal, gejala awal atau mungkin kecenderungan aja, maka kita akan bilang cukup dengan konseling mungkin masih bisa terbantu gitu. Makanya kita lihat dulu apakah ada dampak dan segala macam seperti itu. Itu cara membedakannya. Nah, kalau kita balik lagi ke masalah hoarding disorder, angka kita lihat dulu nih. Kalau tadi katanya kalau dilihat di YouTube itu ada anak kos itu hoarding disorder gini-gini gitu kan. Ini buat teman-teman yang kurang memahami gitu ya. Saya juga mungkin tolong di apa diluruskan kalau saya salah paham ya tentang hoarding disorder dari Mbak AN ya. Sepemahaman saya yang namanya hoarding itu berarti artinya dia menumpuk barang-barang atau meletakkan barang-barang yang atau membeli barang-barang gitu ya. Intinya dia menaruh di area yang dia tempatnya dia tinggal gitu ya. Itu tuh barang-barang yang mungkin seharusnya sudah tidak perlu terpakai atau mungkin dia tidak memerlukan barang itu dia akhirnya beli, dia simpan taruh di rumah, ditaruh aja tapi nggak dipakai. Atau mungkin dia juga beli sesuatu barang sudah selesai udah nggak dipakai tapi tetap disimpan misalkan bungkusnya atau apanya gitu ya. Sekedar karena mungkin misalkan contohnya ada beberapa orang yang beli barang sesuatu misalkan beli minuman gitu ya wadah minumannya itu ada foto icon Korea tertentu gitu ya sehingga akhirnya dia simpen tuh gelasnya atau apanya gitu kan yang itu mungkin kalau kita pelajarin dalam ilmu yang apa eksak gitu ya ada beberapa apa packaging itu kan hanya sekali pakai dan segala macam dia sampai simpen itu berkali-kali mungkin dia pakai terus buat minum dan segala macam. Nah, bayangkan hal seperti itu kalau kita pakai gitu ya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, rutinitas sehari karena kita melakukan hoarding mungkin karena kita ngefans sesuatu sama suatu produk, sesuatu klub atau suatu tokoh tertentu Korea dan segala macam. Sementara kita tidak paham ada aspek-aspek kimiawi yang di dalamnya itu membahayakan buat tubuh kita juga salah satu yang berbahaya buat fisiologis kita gitu ya. Pasti akan ada unsur-unsur yang jangka panjangnya itu nanti akan mengarah kepada kesehatan gitu kan. Saya tidak berani bilang itu kanker atau segala macam yang pasti akan berpengaruh karena sudah dijelaskan dari segi packagingnya itu hanya sekali pakai gitu misalkan seperti itu hoarding yang mungkin bagian seperti itu tapi ada juga situasi di mana situasi hoarding yang itu sampai menumpuk di rumah gitu ya di kos gitu kan yang itu sampai menutup area-area tertentu yang itu menghalangi cahaya gitu kan. Itu juga akan pasti akan mempengaruhi ya kesehatan ruangan tersebut gitu ya
kesehatan ruangan pasti juga akan mempengaruhi cara kita menjalani rutinitas kita sehari-hari di ruangan tersebut, termasuk bagaimana kita mengerjakan tugas buat anak kos gitu ya, dan tentunya apa ya, semangat untuk belajarnya itu pasti akan berbeda dengan yang lain-lainnya gitu. Teman-teman yang rapi ruangannya, jadi kan lebih leluasa untuk bergerak gitu kan, itu akan mempengaruhi ke sana juga. Dan kenapa sekarang kita bahas, karena agak mundur gitu ya, kenapa kok bisa kayak gitu gitu ya. Ada bisa jadi karena dalam pengambilan keputusan ini kembali lagi ke sana. Ketika pengambilan keputusan itu dia tidak sepenuhnya secara sadar memahami tentang manfaat dari barang-barang yang dia beli atau barang-barang dia simpan atau barang-barang yang kira dia letakkan di ruangan kos atau di rumahnya gitu kan. Dia nggak sadar manfaatnya lebih besar nggak daripada disadvantages-nya gitu ya. Apakah lebih besar negatifnya daripada positifnya. Nah, itu kan kita harus diukur gitu kan. Kalau memang ini sudah tidak perlu dipakai, efek jangka panjangnya sudah tidak terasa, maka lebih baik kan kita pinggirkan, kita buang, atau kita daur ulang, atau kita apain gitu kan. Atau kita mungkin kalau baju gitu kan mungkin masih layak pakai, kita bisa sumbangkan untuk mereka yang lebih membutuhkan kayak gitu misalnya. Nah, itu kan ada arah-arah ke sananya, tapi buat beberapa orang yang hoarding dia tidak mampu berpikir seperti itu gitu kan. Aspek pengambilan keputusan itu sangat tidak terkontrol gitu kan. Bisa jadi juga ada beberapa orang yang hoarding itu akibat dari dia eh, apa konsumtif buying gitu ya. Dia beli aja senyamannya dia, yang penting dia happy, dia beli aja semuanya gitu kan. Waktu barangnya datang dia bingung, kenapa kok aku beli ini ya? Gitu. Kenapa kok, ya udahlah karena aku seneng, ya udah aku simpan aja kayak gitu. Ada juga orang yang seperti itu, konsumtif buying gitu kan, yang parah banget. Nah, sampai dia itu habisin uang setiap dia ada apa event satu satu dua dua tiga tiga empat empat sampai dua belas itu dia selalu mengikuti itu gitu kan ya. Sampai akhirnya dia selalu punya barang-barang yang bahkan mungkin dia nggak butuh gitu kan. Sekedar cuma beli permen 2 pak dia ikutan dua-dua gitu, atau mungkin dia sekedar beli baju yang bentuknya gimana mungkin karena ini apa namanya event dua-dua, kalau dia nggak ikut dia nggak apa, dia fear of missing out gitu ya, sehingga dia ini itu dia akhirnya menyimpan barang-barang seperti itu gitu kan, dan akhirnya imbasnya adalah itu ruang gerak, ruang lingkup aktivitas kesehariannya dia akan jadi terganggu lah. Penyebabnya tadi salah satunya tadi tentang apa, tentang kemampuan pengambilan keputusan yang tidak baik, kemudian atau mungkin juga bisa ada situasi kenyamanan tertentu yang itu juga salah outputnya gitu ya. Comfort zone yang dirasakan oleh seseorang yang dalam kondisi hoarding itu tadi mungkin itu menurut dia bagus, tapi secara objektif gitu ya, secara objektif buat masyarakat kebanyakan atau buat orang pada umumnya itu mungkin sesuatu yang tidak baik gitu kan. Misalkan, oh alokasi uangnya bisa kita pakai buat ini, kalau buat orang lain yang di luar lingkungan dia gitu. Buat dia mungkin tuh sebuah kepuasan beli sesuatu yang sebanyak-banyaknya, seenggak penting nggak pentingnya dia beli. Nah, itu ada masalah dengan cara pemaknaan tentang kenyamanan dirinya gitu kan. Sebenarnya ada juga tentang eh, kondisi depresi atau kondisi stres yang dirasakan. Ada beberapa orang yang kalau lagi stres dia wes konsumtif buying, kompulsif buying gitu kan. Dia langsung beli-beli semuanya, beli-beli supaya aku happy gitu kan. Nah, itu artinya bahwa problem solvingnya nggak tepat gitu kan. Jadi ketika ada masalah, dia mengalami stressful event atau dia mengalami depresi, kecenderungan sesuatu, dia akhirnya eh, melakukan output penyelesaian masalah, cari solusinya itu adalah sesuatu yang tidak berfaedah gitu kan. Artinya ya berfaedah untuk kesenangan sesaat beberapa detik aja, tapi ketika barangnya datang akhirnya dia bingung, ini kepake nggak ya, ini kepake buat apa ya. Bahkan mungkin dia, beberapa orang yang di dalam dirinya juga ada karakteristik agak efisien, aku bilang gitu, bukan ya pelit lah semacam itu ya. Dia jadinya tidak berani buat ngasih itu ke orang lain karena dia tahu belinya pakai uangnya dia kayak gitu segala macam. Akhirnya muncullah hoarding tadi gitu ya, dia nggak sendiri nggak kepake, tapi dia sendiri juga tidak cukup apa ya, ikhlas untuk kasih itu ke orang lain. Itu akhirnya barangnya numpuk 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 gitu karena itu tadi. Jadi ada juga situasi kalau tadi kan ceritanya di YouTube gitu, ada juga situasi di mana ada orang yang itu juga sampai butuh bantuan profesional gitu ya untuk ngebantu dia benerin situasi rumahnya yang itu menumpuk barang-barangnya numpuk banyak gitu ya, sampai nggak tahu harus digimanain. Nah itu
beberapa pakar di kalau nggak salah di Amerika gitu ya, dia sampai ada acara TV yang itu dalam rangka buat ngebantu orang-orang yang hoarding itu tadi gitu ya. Dan prosesnya sangat tidak mudah. Ada beberapa orang yang ternyata menyimpan barang-barang yang buat orang lain itu tidak berguna sampai berpuluh-puluh tahun, ternyata karena ada makna di dalam barang-barang itu yang dia sulit untuk melupakan gitu kan. Misalkan, oh ini barang ini itu tuh dulu itu punyanya almarhum anaknya yang seperti ini segala macam gitu, atau ini punyanya orang yang spesial buat dia, dia simpan terus sampai dia akhirnya tidak tahu harus dikemanakan. Apakah saya cukup rela untuk meninggalkan barang ini untuk membuangnya gitu, dia tidak mudah untuk melewati fase-fase tadi itu gitu, fase-fase berdukanya, sehingga kan tidak melewati fase-fase berduka dengan smooth. Dia tidak cukup istilahnya tidak cukup resilient untuk menghadapi masa-masa sulitnya. Akhirnya dia biarkan barang itu di tempat itu seperti itu, dan akhirnya memenuhi seisi rumah. Nah, pakar di luar negeri itu gitu, dia sampai ngajak orang ini untuk berpikir gitu. Kalau di psikologi ada yang namanya cognitive behavior therapy, kita ajak berpikir gitu kan. Ini apa tujuannya gitu, kemudian apa yang dirasakan saat ini menyimpan ini, kemudian apa yang dirasakan jika nantinya ini akhirnya tidak disimpan lagi gitu kan, kekhawatiran apa yang akan muncul, kita ajak buat diskusi seperti itu gitu kan. Kemudian eh, kalau memang orangnya mampu untuk menemukan sendiri, maka kita akan arahkan bahwa seharusnya memang itu tidak selalu disimpan seperti itu. Bisa jadi barang ini itu akan masih membawa manfaat untuk orang lain gitu. Misalkan ada beberapa situasi pakaian dari anaknya itu mungkin bisa kita sumbangkan untuk mereka yang membutuhkan gitu kan. Jadi akhirnya punya dampak lagi, manfaat positifnya selain bisa dipakai sama orang itu. Tentu kalau kita belajar tentang beberapa di agama gitu ya, di Islam gitu misalkan, maka akan ada eh, amal jariahnya gitu kan, jadi akhirnya bermanfaat dan segala macam gitu kan. Mudah-mudahan bisa kejawab ya untuk Mbak Ayan. Nanti kalau kita mau ngobrol lebih lanjut bisa kita lanjutkan di edisi episode sebelum setelahnya ya, karena kita ini akan jadi episode terakhir sebelum kita akhirnya libur di Berbinar Insight for Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari mudah-mudahan bisa kejawab ya, coba saya penasaran. Mbak Ayan ya gimana, tolong dikasih komen, kayaknya udah live dari mic-nya. Gangguan. Nah, ini kan kalau apakah itu masuk gangguan mental? Nah, itu hati-hati karena kita tidak semudah itu buat oh ya udah terjawab. Ya, tidak bisa sembarangan bilang gangguan mental atau apa. Makanya kan buat kalian yang dengerin ini gitu ya, jangan lupa buat kita harus spread out positivity ya. Jangan sampai lingkungan sekitar kita tuh mudah bilang depresi. Kayaknya aku lagi depresi nih, kayaknya aku lagi bipolar disorder nih, kayaknya aku lagi mood swing nih kayak gitu. Jangan mudah buat ngejudge diri kita dengan jenis-jenis gangguan mental yang ada di internet gitu ya. Karena apa? Karena bisa jadi cara kamu mengklasifikasi, mendiagnosis sesuatu itu tidak tepat. Nah, siapa yang berhak melakukan diagnosis? Ya, yang melakukan diagnosis adalah psikolog atau psikiater gitu kan. Jadi hati-hati gitu kan. Nah, kayak gitu. Memang kasih, emang harus jelas ya. Mbak ANY ARS. Mas, kalau misalnya ngerasa selalu dibenci, ngerasa bersalah sama orang itu penyebab biasanya apa? Biasanya apa? Masih ada nggak ya orang ARS ini? Ya, ini banyak banget pertanyaannya. BTW Mas Karwasing Badi. Bentar, kita baca-baca dulu ya. Jadi setelah Mbak ANY bilang itu ada juga komen Dasya Nuris tentang law of attraction ya. Mas, saya mau nanya, sebenarnya lebih efektif law of attraction atau you attract what you fear gitu kan? Eh, Iya, sebenarnya kalau menurut saya gitu ya, efektivitas itu dikembalikan kepada orang yang mau kita pengaruhi gitu ya, orang yang mau kita ajak berubah. Kalau memang dia orang yang bisa dikenakan law of attraction, maka ya udah kita bisa pakai itu. Tapi kalau kita tahu ada orang-orang tertentu yang kalau nggak dengan diberikan aspek-aspek aversif gitu ya, aspek-aspek yang agak menakut-nakuti, mengancam, atau peraturan-peraturan yang itu cukup tegas dan disiplin, maka beberapa orang itu justru tidak akan berubah gitu kan. Contohnya kalau kita tahu ada di sekitar kita ada, kalau mencuri maka harus diberikan hukuman gitu kan, secara oleh polisi dan segala macam. Nah, kalau misalkan kita cuma pakai law of attraction gitu, maka
nggak akan bisa kita menciptakan kehidupan lingkungan sekitar kita yang lebih tertib dan tentram gitu kalau kita biarkan orang-orang sekedar pakai apa namanya law of attraction aja, tapi kalau tidak disertai dengan menciptakan rasa takut kalau dia terkena hukuman kedisiplinan, maka akhirnya itu lebih efektif. Makanya kalau saya bilang Mbak Dasya Nuris, ya kita cek kembali gitu kan, apakah sebenarnya orang yang kita mau tuju untuk berubah ini cenderung yang mana gitu kan. Kalau ini orang-orang yang bebel, yang dia nggak mudah buat dia dikasih alus gitu ya, dikasih dengan cara yang smooth gitu, maka kita harus pakai you attract what you fear gitu kan. Itu lebih cocok gitu. Makanya kita harus cek dulu, karena tadi saya bilang setiap orang di dunia ini maupun meskipun kembar itu tetap adalah individu yang berbeda dan individu yang unik, jadi tidak akan pernah sama. Sehingga kita mau treat someone else gitu ya, kita mau communicate dengan orang lain, maka kita harus cek dulu orang yang kita hadapi itu orang yang seperti apa, karena setiap orang pasti akan berbeda. Nah ini kalau kata kalau kata Mbak Ais, takutnya it feel hurt to one of them. Soalnya kemarin agak ramai soal attraction and you attract what you fear. Jadi masalah banget yang mana untuk diri sendiri. Kalau itu, kalau diri sendiri, pertanyaannya Mbak Dasya Nuris, maka cek ke dalam dirimu gitu kan. Kamu nih orangnya seperti apa gitu kan. Akan lebih baik menurut saya ya, akan lebih baik itu ketika kita itu pakai law of attraction. Kita maksudnya tidak melibatkan fear gitu, tidak melibatkan sesuatu yang sifatnya aversif, kekerasan. Kalau kita di level yang mampu untuk diberikan pemahaman edukasi gitu ya, untuk bisa melevel di tertarik untuk berubah, tertarik untuk memahami, tertarik untuk teredukasi gitu ya. Tapi kalau kita ternyata tidak seperti itu, maka kita harus sadar bahwa kita ini orang yang harus agak dikerasin, sehingga kita harus pakai yang sesuatu yang bikin kita takut gitu, sesuatu yang bikin kita jadi ini. Itu bagian dari usaha kita untuk bisa apa ya, membuat diri kita berubah ke arah yang lebih baik ya. Cek dulu ke dalam diri kita sebenarnya kita tipikal orang yang seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mas Aldo. Baca kan sampai LOE ini buat kita jadi musyrik ya, nggak percaya sama rencana Tuhan. Oh Putri itu pasangan Andy. Oh itu Putri ta. Pak Andy itu, Putri Anyelir. Kadang mindset negatif itu yang bikin down sendiri. Ya betul. Setuju saya sama Mbak Dia. Hoarding disorder kayaknya ya. Oh iya, nggak salah, hoarding disorder ini dia ngerasakan kalau ada yang menumpuk. Dia harus mawas diri katanya. Nah ini pertanyaan Mbak ARS ya, mudah-mudahan masih ada nih Mbak ARS ya. Kasihan nih, paling terakhir pertanyaannya. Mas kalau misalnya ngerasa selalu dibenci, ngerasa bersalah sama orang itu penyebab biasanya apa ya? Eh, Mas kalau ngerasa selalu dibenci, ngerasa bersalah sama orang itu, penyebabnya biasanya apa? Oke, coba cek ke masa lalumu ya. Kalau saya tipikal psikolog yang mengajak kalian buat pakai cara berpikir psikoanalisa ya, melihat ke aspek ke masa lalu ya. Jadi coba cek ke dalam dirimu di masa-masa usia-usiamu sebelumnya. Coba kamu pelajarin lagi, ingat-ingat lagi. Kira-kira apakah ada pengalaman di masa lalu yang membuat kamu itu menjadi tidak mudah buat berinteraksi sama orang lain? Apakah kamu itu pernah dibully di depan umum gitu, atau kamu merasa pernah di apa ya, dikata-katain di depan umum, atau kamu ketika kamu sudah melakukan sesuatu yang sudah optimal ternyata banyak orang yang tidak puas dengan capaianmu. Nah itu coba cek dulu apakah ada pengalaman masa lalu yang membuat kamu akhirnya ngerasa di situasi sekarang selalu dibenci, ngerasa bersalah kayak gitu. Nah kemudian tarik ke masa sekarang gitu kan, apakah itu juga masih kamu rasakan, maksudnya seberapa besar rasa yang kamu rasakan. Kalau kamu mengingat itu, coba kamu rasakan apakah itu masih membuat kamu merasakan rasa yang sama seperti saat kamu mengalami itu di usia yang sebelumnya gitu kan. Kalau rasanya masih sama, nah bisa jadi itu salah satu yang mempengaruhi cara berpikirmu gitu. Sehingga kamu akhirnya tidak berani buat berkomunikasi sama orang lain. Karena apa? Karena kamu ngerasa kalau kamu berbicara sama orang lain, takutnya orang lain akan tidak puas dengan cara kamu berbicara, cara kamu berinteraksi. Takutnya mereka akan benci sama kamu gitu kan. Terus kamu kalau melakukan sesuatu yang apa sampai selesai sebuah pekerjaan, takutnya
nggak benar ya, takutnya akan jadinya akhirnya bersalah gitu kan, karena mungkin orang lain nggak puas dengan itu. Nah, coba cek ke masa lalumu gitu, apakah itu mempengaruhi dirimu yang sekarang gitu kan. Masa lalu tidak harus selalu yang bersifat puluhan tahun yang lalu, tapi bisa jadi bulan lalu, minggu lalu, tahun lalu, itu apa ada seperti itu. Nah, coba kamu internalisasi kepada dirimu, sebenarnya apakah itu yang mempengaruhi diri. Karena kan kita ini posisinya tidak saling mengenal satu sama lain ya Mbak Eres ya. Maka ini kalau kami di psikolog pasti kan kami ajak untuk mengupas dulu peristiwa di masa lalu sebenarnya apa yang muncul gitu ya, sehingga kita bisa lebih tahu. Kita pelan-pelan bergerak ke masa sekarang, kira-kira bagian mana yang sebenarnya membuat kita jadi bisa tahu permasalahan itu diakibatkan oleh apa, kayak gitu. Mudah-mudahan kejawab ya. Ya betul Mbak Dasya Nuris, kita harus bergantung pada tergantung orang dan konteksnya. Betul, setuju. Oke, and then we at the end of the show gitu ya. 45 menit untuk edisi kali ini, dan ini menjadi penutup ya sebelum kita akhirnya libur. Untuk edisi minggu depan kita tidak ada dulu live TikTok, berarti Berbinar Here's to You dari Berbinar Riset Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, sama-sama Mbak ARS dan Mbak Ais. Iya, nggak terasa ya hari ini begitu luar biasa. Pertanyaannya banyak banget. Sayang tadi ada satu pertanyaan ya yang saya kurang jelas, dan juga ada chat atau komen dari Mbak Dia yang saya kurang paham tadi di awal. Nanti bisa kita bahas lah offline juga. Dari Mas Intan siapa ya tadi ya? Saya lupa. Intan, saya spill ya supaya nanti kalau dia nonton versi nah, jangan lupa kita juga ada versi rekamannya kalau kalian mau nonton lagi rekaman dari obrolan kita hari ini, atau kalian mau share ke teman-teman yang lain, bisa banget ditonton di official YouTube-nya Berbinar Insight Indonesia. Cek aja di sana, kita akan ada versi rekamannya, nanti kita kalian tonton lagi sambil mengisi masa-masa liburan kalian selama seminggu depan gitu ya. Namanya Mas Iman Kasih Nazara lah, ini kalau masih dengar orangnya, besok-besok ketemu lagi di acara ini. Kita akan ketemu lagi di tanggal, karena Berbinar Here's to You atau berarti live TikToknya Berbinar ini itu akan diadakan setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat gitu ya. Tapi sayangnya minggu depan karena masih ada cuti bersama, maka kita akan libur dulu. Tanggal 14 kita nggak akan live dulu. Kita akan ketemu lagi tanggal 21 ya teman-teman semuanya, sobat Binar semuanya. Buat teman-teman yang kebetulan kelewat ada live TikTok yang berbinar. Acara ini adalah acara yang dibangun oleh PT Berbinar Insight Indonesia, sebuah platform perusahaan di bidang edukasi dan layanan psikologi. Kami di sini ingin membuat sebuah acara yang namanya Berbinar Here's to You, di mana kami bisa memberikan konsultasi gratis buat kalian semua bersama psikolog dari pakar yang langsung. Dan ini salah satu bagian dari produk Berbinar yang gratis. Kalau mau yang berbayar gimana caranya lah, cek langsung di bio-nya TikToknya Berbinar di @berbinar.in atau di Instagram Berbinar, atau masuk ke website Berbinar gitu kan. Dan buat kalian yang kelewatan pembahasan pada malam hari ini, bisa banget buat cek di YouTube-nya Berbinar di Berbinar Insightful Indonesia, ketik aja di search bar-nya di youtube.com. Selamat malam dari saya, Berbinar Insightful Indonesia selalu ada buat kamu. Selamat berlibur, selamat berhari raya. Mohon maaf atas kesalahan kami semua yang dari Berbinar Insightful Indonesia. Have a great weekend. Berbinar selalu ada buat kamu.